gue harusnya akan menuntut pihak penyelenggara. Betul. Gitu nggak sih? Aduh, kamu pintar sekali. Makasih. Sebenarnya lu nggak perlu S3 untuk bener-bener bisa ya, asal rajin baca aja. Harusnya penyelenggaranya udah bayar dari dulu. Makanya nggak bakal ada kayak gini. Itu telat. Kasus Agnes Mo dan Ari Bias semakin hot, semakin panas ya. Setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya Agnes Mo speak up lewat Instagram story-nya. Ini juga udah di blow up sama berbagai media ya. Di sini dia bilang satu kata yang sangat menjadi kata kunci, yaitu kasasi. Apa itu kasasi? Kasasi adalah upaya hukum untuk membatalkan putusan pengadilan ya. Basically kayak banding gitu loh. Di sini saya bacain sedikit ya postingan story-nya Agnes nih. Ini awal-awalnya terjadinya pergerakan ya. Jadi, standing on the right side of truth is never easy. No matter how just your stance, there will always be those who choose to misunderstand, twist your words, and even attack your character. Oke, jadi kamu bisa baca sendiri. Ini tentu udah banyak diposting dan mungkin kamu sendiri juga udah baca ya. Tapi intinya, Agnes menunjukkan bahwa dia akan berdiri dan melawan terhadap keputusan pengadilan yang menurut dia ini tidak sesuai. Oke? Sejak postingan story ini, tentu pro kontra terus berlanjut, ya kan? Ada dua pihak sih basically yang setuju dengan Agnes Mo dan yang setuju dengan keputusan pengadilan yang memenangkan Ari Bias. Di sini saya akan mengutip pandangan dari FESMI, yaitu Federasi Serikat Musisi Indonesia. Jadi kalau di sini FESMI tuh percaya bahwa sistem yang ada saat ini sudah cukup ya. Jadi keyakinan adalah penyanyi tidak perlu izin langsung ke pencipta lagu seperti yang pernah saya sebutin di pasal yang di video selanjutnya ya. Karena pembayaran royalti itu sudah diatur sama LMK atau LMKN. Di mana penyelenggara atau IO lah yang harus membayar. Karena dia yang punya acara nih ya. Penyanyi cuma datang dan dibayar. Mau berapapun yang nonton, penyanyi bayaran sama ya. Tetap segitu. Jadi nggak berpengaruh tuh jumlah lagunya berapa, penyanyinya berapa yang datang, itu nggak berpengaruh. Jadi yang bayar adalah penyelenggara menurut FESMI. Tapi tentu AKSI atau Asosiasi Komposer Indonesia punya pandangan yang lain. Mereka merasa sistem LMK ini bermasalah, sehingga seringkali komposer tidak mendapatkan haknya. Makanya menurut teman-teman dari AKSI, mesti penyanyi langsung aja deh direct licensing ke penulis lagu ya, biar memastikan bahwa komposer mendapatkan haknya ketika penyanyi manggung bawain lagu mereka. Bahkan nggak sedikit ya penyanyi dan musisi yang sindir-sindiran lewat media sosial ya. Saling posting video cuplikan ini, saling posting foto yang itu. Pokoknya bener-bener apa ya, panas gitu suasananya ya. Di antara mereka yang setuju dengan keputusan pengadilan, ada Ahmad Dhani misalnya, ada Piyu, ada Anji. Sementara yang tidak setuju dengan keputusan pengadilan, ada Arma Maulana, Melly Guslau, dan beberapa lawyer seperti Kadri Muhammad. Kalian bisa lihat sendiri Instagram mereka untuk baca postingan-postingan yang memperdebatkan keputusan ini. Yang menarik juga guys, nggak lama setelah postingan story Agnes Mo muncul ya, kasasi itu, tiba-tiba ada sebuah logo dan sebuah hashtag yang diposting oleh banyak banget penyanyi ya. Ini literally banyak, kayak hampir semua penyanyi Indonesia posting hal ini. Yaitu hashtagnya Suara Kami dengan logo bertuliskan Visi atau Vibrasi Suara Indonesia. Dari Mahalini, Ziva, Titi DJ, pokoknya banyak banget. Kamu lihat aja hashtagnya Suara Kami, itu berderet penyanyi-penyanyi besar di Indonesia yang posting. Tapi nggak dikasih tahu ini apaan ya. Visi ini apa? Vibrasi Suara Indonesia ini apa? Itu di akun resminya ya, Vibrasi Suara Indonesia itu nggak dijelasin. Ini tuh apa sih, gerakan apa sih? Tapi tentu semua orang akan beranggapan ini pasti ada hubungannya nih sama kasusnya Agnes Mo ya. Karena yang posting para penyanyi guys, dimana kita masyarakat pada umumnya melihat ini tuh kasus penyanyi versus penulis lagu ya, sehingga para penyanyi ini bangkit dan membuat gerakan ya si Visi ini. Apakah benar ini sebuah kebangkitan para penyanyi untuk melawan para penulis lagu? Sampai beberapa hari yang lalu, akhirnya akun resmi Vibrasi Suara Indonesia memposting hal yang lebih jelas ya, berupa manifesto visi. Ya bisa kalian lihat nih di postingan ini ya. Ini ada 7 slide ya.
yang di halaman depannya tertulis, "Kami peduli, kami bergerak demi kesejahteraan insan musik Indonesia." Ya, kamu bisa lihat sendiri nih di postingannya Visi ya. Ini menariknya untuk kita baca ya. Dan di halaman ke-6 di sini ditulis bahwa mendukung revisi UU Hak Cipta agar lebih inklusif dan adil. Dukung sistem penghimpunan royalti untuk pertunjukan publik secara kolektif demi efisiensi dan keadilan bagi seluruh pelaku industri musik. Dorong digitalisasi sistem royalti yang transparan dan akuntabel. Pastikan hak kami sebagai penyanyi dan pelaku pertunjukan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dan terakhir, jaga kebersamaan demi masa depan industri musik Indonesia yang lebih baik ya. Kalau kita lihat di poin yang keempat ini, pastikan hak kami sebagai penyanyi dan pelaku pertunjukan. Oke, mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Ya, ini jelas berhubungan sama kasus Agnes Mo ya. Dia minta perlindungan hukum loh supaya kasus kayak gini nggak terjadi lagi. Bayangin kalau Mahal ini lagi tampil, ada yang nuntut 1,5 M lagi. Ziva tampil, tapi kalau Mahal ini nggak, karena dia bawain lagu sendiri juga anyway ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, kalau misalkan Ziva bawain lagunya siapa, bisa aja dia dituntut lagi dan ada kasus kayak gini lagi. Jadi di sini ada poin, pastikan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dan yang terbaru nih guys, yang paling nendang ya, yaitu Agnes Mo akhirnya muncul ke permukaan di podcastnya Deddy Corbuzier, Close the Door ya. Ini baru aja hari ini ya, hari ini tanggal 18 tayang. Menurut saya ini, kalian nonton deh, podcastnya asik banget ya, menarik banget. Banyak hal-hal yang menarik di dalam situ yang kita juga jadi belajar baru nih. Jadi di sini saya bukan belain Agnes Mo atau siapa ya, sih cuman pengen kita semua tuh jadikan momentum ini, kasus ini sebagai momentum untuk belajar lebih banyak tentang royalti, tentang musik Indonesia, penyanyi, penulis lagu ya. Jadi nonton deh, asik banget. Di podcastnya Deddy Corbuzier, Agnes Mo nggak hanya sendirian, dia juga membawa 2 narasumber ahli hak cipta ya. Jadi tentu hal-hal ini yang Agnes sebutkan bisa diverifikasi dengan para ahli ini ya. Nggak cuma asal ngomong doang. Ada beberapa poin yang menurut saya menarik ya dalam podcast yang Agnes tampil tadi ya. Dimana yang pertama, menurut Agnes, lagu yang dia nyanyikan ini udah dari dia umur 16 tahun di album pertama dia waktu dewasa. Jadi ini tuh lagu yang udah lama banget dia nyanyiin dan nggak pernah ada masalah. Tiba-tiba ada ini ya. Jadi menurut dia tuh ini aneh banget sih. Gue nyanyiin lagu ini dari umur 16 gitu. Dan nggak pernah ada masalah ya. Jadi, what's going on? Menurut Agnes, 3 show yang dipermasalahkan dalam kasus ini ya, itu bukan acaranya dia pribadi, bukan acara solo konsernya dia, bukan. Tapi ini adalah sebuah acara di mana Agnes diundang sebagai pengisi acara ya. Mungkin kayak ada acara kawinan terus Agnes dipanggil gitu untuk nyanyi ya. Jadi, yang hal ini membayar menurut Agnes adalah penyelenggaranya, bukan Agnes. Kenapa? Karena poinnya adalah ada peraturan yang mengatakan pembayaran royalti itu angkanya dari mana? Yaitu 2% dari gross penjualan tiket. Dalam hal ini, siapa yang jual tiket? Yaitu penyelenggara, kata Agnes gitu. Jadi harusnya yang bayar royalti ya penyelenggara dong. Orang yang tahu harga tiketnya kan penyelenggara, bukan Agnes. Agnes cuman dibayar sesuai fee yang sudah disetujui gitu. Terus di podcast tadi juga Agnes bilang, katanya menurut pengacara pihak yang menuntut Agnes, ada perjanjian di mana harusnya Agnes yang bayar royalti. Menurut Agnes itu bohong. Ini kata Agnes ya. Dan Agnes bilang dia punya bukti-buktinya. Bahkan Agnes sudah mengingatkan pihak penyelenggara untuk urus royaltinya sampai beres dulu ya. Si kontrak itu, Agnes bilang itulah template yang dibuat oleh tim manajemen Agnes. Jadi artinya tim manajemen Agnes tahu banget isi kontraknya ya. Dan nggak ada urusan Agnes yang harus ngurus royalti itu nggak ada. Menurut Agnes begitu di podcastnya Deddy. Agnes di sini juga mention bahwa tentu penyanyi yang mendapatkan bayaran lebih besar itu wajar ya. Karena di sini penyanyi atau performer itu adalah pekerjaan aktif. Dia naik panggung, dia keliling-keliling kota ke kota ke kota, dia mesti bayar latihan, dia mesti bayar band, segala macam. Sementara buat penulis lagu ini adalah penghasilan pasif. Di mana dia bikin lagu, abis itu udah. Dia nggak naik panggung, dia nggak latihan sama band, segala macam. Jadi yang wajar banget kalau dalam hal ini penulis lagu itu mendapatkan bayaran lebih kecil daripada penyanyi karena ini adalah penghasilan pasif begitu. Juga menurut Agnes di podcast Deddy, Arebias adalah bagian dari LMK. Jadi artinya dia sudah menandatangani persetujuan bahwa Arebias sudah diwakili oleh LMK. Sehingga kalau ada penuntutan gitu ya, harusnya LMK yang menuntut ke penyelenggara untuk ngurusin royalti. Bukan dari Arebias ke Agnes Mo langsung ya. Karena menurut Agnes, hukumnya begitu harusnya. Dan ini adalah salah alamat, kata Agnes. Ya pokoknya kalian lihat deh, videonya menurut saya asik ya, menarik untuk kita tonton. Kalau menurut saya nih ya, saya sih, again, saya nggak belain Agnes ataupun Arebias. Saya yakin kedua belah pihak yang setuju maupun nggak setuju, mereka ini
intinya adalah demi ekosistem industri musik Indonesia yang lebih baik. Saya kenal pribadi sama Agnes, sama manajemen Agnes, saya kenal pribadi sama teman-teman di Aksi. Mereka tuh orang-orang baik dan orang-orang peduli. Jadi saya nggak bisa bilang satu lebih benar dari yang lain, enggak. Ini semua harapan saya juga adalah demi ekosistem industri musik Indonesia. Nah, kalau menurut kamu gimana guys? Kasusnya semakin panas, makin banyak hal-hal yang terbuka, makin belajar hal-hal yang baru. Tentu saya rekomen banget kalian semua ngikutin kasus ini. Karena ini tentu berhubungan sama masa depan kita nih ya. Kita yang bikin konten, nyanyi. Jadi pastiin kalian ikutin kasus ini karena banyak banget pelajaran yang sangat berharga. Tulis komentar kalian ya, gimana menurut kalian tentang kasus ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you so much for watching. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye.